Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat milik Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 11 Oktober 2020 GKJW Jemaat Malang. Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Tentunya kita semua sudah kangen karena sudah lebih dari 7 bulan kita tidak bertemu dalam ibadah secara langsung di gedung gereja kita. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, kami percaya bahwa semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah kendor. Mari kita terus mendekatkan diri kita kepadanya. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kehidupan yang penuh damai sejahtera, baik sekarang di waktu yang akan datang. Jemaat yang terkasih, sejenak kita akan menyaksikan pesan dari jemaat melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarwindra Rusdiahwati MPA. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9, bait yang pertama dan kedua. Puji Tuhan, hai jiwaku, puji Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi Allah yang sudah menolong kita
untuk bisa memenuhi panggilannya di dalam peribadatan kali ini, mari bersama kita menyatakan pengakuan kita bahwa hanya Allah, Sang Sumber kasih, Allah Sang Sumber kehidupan yang menjadi pertolongan bagi hidup kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, pada saat ini kita masih ada di dalam bulan Ekumene. Dan pada minggu ini, di dalam bulan Ekumene kita bersama-sama menghayati sebuah tema menyejarah bersama segenap bangsa. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu saudara-saudara, menyejarah itu berarti merekam berbagai rangkaian sejarah. Dan kalau saat ini kita bersama menghayati tema menyejarah bersama segenap bangsa, itu artinya bahwa kita diajak untuk bersama-sama merekam berbagai rangkaian di dalam peristiwa sejarah ini bersama dengan segenap bangsa. Dan itu artinya bukan hanya bangsa kita saja, tapi segenap bangsa artinya segenap bangsa yang ada di dunia ini. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan bangsa-bangsa yang lain, bukanlah hal yang mudah. Karena di dalam satu bangsa kita ini saja ada begitu banyak perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan golongan. Terlebih ketika kita harus merekam sejarah dengan segenap bangsa. Dan itu artinya merekam sejarah dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara bangsa. Dan karena ini bukanlah tema yang mudah untuk kita hayati. Mari saat ini Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 462 bait 1 dan 4. Tolong aku Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak-Nya, supaya kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama kita. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Kita seringkali meminta pertolongan Tuhan, tetapi bukan hal yang mudah untuk terus berjalan di dalam bimbingan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Karena kalau kita mau jujur mengakui Bapak Ibu saudara-saudara, kedagingan kita ini sangat lemah, yang membuat kita seringkali merasa gak bebas terus-terusan ada di dalam bimbingannya Tuhan. Gak bebas kalau terus-terusan meminta pertolongan kepada Tuhan sementara waktuku ini berjalan begitu cepat. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saat ini kita memenuhi panggilan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di tempat peribadatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita masing-masing, di rumah kita masing-masing,
kita patut menyadari bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah pernah ada di pikiran kita, apa yang sudah pernah ada dalam hati kita, apa yang sudah pernah muncul di dalam tindakan perbuatan kita, sikap kita kepada orang lain, kepada sesama kita, bahkan terlebih kepada Tuhan. Ketika kita seringkali memohon pertolongannya, kita seringkali mohon bimbingannya, tetapi dalam kenyataannya kita merasa gak gampang ternyata. Menjalani hidup terus di dalam bimbingan Tuhan, menjalani hidup terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menyadari tidak ada hal yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang begitu mengenal kami, Allah yang mengenal kami sampai di dalam kedalaman hati kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, ketika saat ini di tengah-tengah kami harus menjalani hidup yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena di dunia ini Tuhan memperkenankan ada pandemi virus corona. Kami bersyukur karena ketika kami harus menjalani hidup yang tidak seperti biasanya, tetapi Tuhan masih berkenan untuk menjumpai kami di dalam peribadatan saat ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami menyadari bahwa Tuhan sama sekali tidak memperhitungkan seberapa besar pelanggaran kami akan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak lagi mengingat betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan. Bahkan ketika kami seringkali meminta pertolongan Tuhan, ketika kami seringkali meminta bimbingan Tuhan, tetapi kami masih menjalani hidup kami semau kami sendiri. Dan kami merasa enggan untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ketika Tuhan kembali menjumpai kami dalam peribadatan ini, kami sungguh bersyukur Tuhan karena ini menyatakan kepada kami betapa besarnya kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami yang penuh dengan dosa ini, kami yang penuh dengan kesalahan ini, kami yang selalu melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, masih mendapatkan karunia dari Tuhan berupa waktu untuk berjumpa muka dengan Engkau ya Allahku. Karena itu ya Bapa, saat ini dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh kesungguhan hati kami menyatakan penyesalan kami akan segala pelanggaran kami. Kami menyatakan penyesalan kami Tuhan akan segala kesalahan dan dosa yang sudah ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan sudah terwujud di dalam kata-kata kami, di dalam sikap tingkah laku kami, baik kepada sesama kami maupun kepada sesama ciptaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami untuk beribadah, Tuhan sudah menyediakan anugerah pengampunan bagi kami. Dan sungguh Tuhan, kami merasa kami tidak layak menerima anugerah pengampunan-Mu kembali. Tapi itu yang kami perlukan Tuhan, supaya di sisa hidup kami, ketika kami harus menyelesaikan hidup kami di dunia ini, kami bisa menjalani hidup
dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu ya Bapa, ketika saat ini kami akan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak lagi melakukan kesalahan, tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi menyedihkan hati Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kami nyatakan penyesalan kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita menyatakan penyesalan kita, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberikan anugerah pengampunannya bagi kita. Dan sangat jelas tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang kedua demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian besar Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Allah baik kepada kita maupun kepada dunia ini. Karena itu Allah menyatakan anugerah pengampunannya bagi kita. Mari saat ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita sambut anugerah pengampunan dari Tuhan ini dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 37A. Baitnya yang kedua dan yang ketiga. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Mulai saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai saat ini Allah berkenan kita menjalani hidup yang baru. Dan tentu kita yang masih hidup di dalam kedagingan kita yang sangat lemah ini bukan hal yang mudah menjalani hidup baru pemberian Tuhan. Karena itu saat ini Bapak Saudara-saudara, mari kita menyediakan diri kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita yang baru, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita persilahkan Allah menyapa kita di dalam firman-Nya dan Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah sumber hikmat, sumber pengetahuan kami. Saat ini Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk menerima pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya setiap perkataan yang ingin Tuhan perdengarkan kepada umat-Mu sudah Tuhan letakkan di dalam mulut hamba-Mu.
sehingga segala sesuatu yang dikatakan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami masing-masing menguasai kami, menolong kami, sehingga saat ini kami benar-benar bisa mengarahkan telinga kami, mengarahkan hati kami, mengarahkan pikiran kami hanya kepada suara Tuhan yang diperdengarkan oleh hamba Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani hidup baru pemberian-Mu ya Bapa, kami memiliki terang yang akan menuntun kami di jalan Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini bersama-sama, kita ambil dari Matius 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian kesaksian firman Tuhan. Semoga kita menjadi orang yang berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga bersedia melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Amin. 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 Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panjenengan tentu perso lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Perso nggih? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selanjutnya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Menurut lagu ini, Bapak saudara-saudara, ketika dipanggil oleh Tuhan itu jawabannya ya Tuhan. Tapi Bapak saudara-saudara, apakah cukup ketika kita mendengar Allah memanggil kita dan kita mengatakan ya Tuhan? Apakah cukup demikian? Bacaan kita saat ini di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Menceritakan tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang dengan jelas menggambarkan tentang undangan Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di ayat yang kedua, Bapak saudara-saudara, dengan jelas tertulis demikian. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Itu artinya perumpamaan tentang perjamuan kawin ini gambaran dari Tuhan Yesus bagi kita semua tentang undangan Allah untuk kerajaan surga. Di dalam bacaan kita ini diceritakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada awalnya yang dipanggil oleh Tuhan adalah hanya orang-orang tertentu saja. Ya pada umumnya kalau orang mantu itu kan tidak semua orang yang dikenal diundang. Nah ini raja yang mantu juga demikian. Tidak semua orang di kerajaannya itu diundang. Hanya orang-orang tertentu saja. Bagaimana tanggapannya? Bagaimana tanggapan orang-orang yang hanya dipilih tertentu itu saja oleh Tuhan? Oleh Allah. Oleh raja. Bagaimana Bapak saudara-saudara? Bagaimana sikapnya? Ada yang tidak menanggapi, mengabaikan undangan sang raja dan memilih untuk pergi ke ladang, pergi untuk mengurus usahanya. Ada juga orang-orang tertentu yang sudah dipilih oleh sang raja untuk hadir dalam perjamuan kawin anaknya. Orang-orang pilihan ini justru melakukan kejahatan dengan menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba sang raja. Dan ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau perumpamaan tentang perjamuan kawin ini adalah gambaran tentang undangan Allah untuk kerajaan surga, awalnya yang dipanggil oleh Allah, awalnya yang diundang oleh Allah adalah hanya orang-orang tertentu saja. Tapi sayangnya orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah untuk kerajaan surga ini mengabaikan panggilannya. Mengabaikan undangannya. Dan bahkan ada yang bertindak jahat kepada hamba-hamba Allah. Lalu bagaimana Allah ketika mengetahui hal yang demikian? Diceritakan di dalam bacaan kita. Sang raja murka.
Kemudian mengutus kembali hamba-hambanya, wes sak petuke wong celuken. Semua orang yang kamu jumpai, panggil, suruh datang. Karena perjamuan sudah siap. Dan ketika sang raja tidak lagi milih-milih, ketika sang raja kemudian memanggil semua, bagaimana tanggapannya Bapak Saudara-saudara? Ya datanglah semuanya. Kapan lagi kan? Diundang oleh raja. Tapi dari sekian banyak orang yang datang memenuhi ruangan tempat perjamuan itu diadakan, ketika sang raja menjumpai para tamu-tamunya itu, ada satu yang kedapatan tidak memakai pakaian pesta. Apakah raja diam saja? Tidak, tanya. Hai saudara, kenapa engkau tidak memakai pakaian pesta? Apa jawabannya? Tidak jawab. Dia hanya diam saja. Kecewalah sang raja. Sudah masukkan dia ke tempat yang gelap, di mana ada ratapan dan kertak gigi. Ini artinya Bapak Saudara-saudara, kalau perumpamaan tentang perjamuan kawin anak raja ini adalah gambaran tentang kerajaan surga, artinya ketika awalnya Allah memanggil orang-orang tertentu saja untuk kerajaan surga, dan orang-orang tertentu ini ternyata hanya mengabaikan panggilan Allah. Orang-orang tertentu ini justru melakukan hal-hal yang jahat kepada hamba-hamba Allah. Allah kemudian memanggil semua. Allah kemudian memanggil semua orang. Dan ini kaitannya dengan lagu tadi Bapak Saudara-saudara. Ketika orang mendengar Allah memanggil, ku jawab ya, ya, ya. Tapi ternyata tidak cukup dengan ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita ini tidak cukup hanya dengan menjawab iya Tuhan. Karena ketika Allah menjumpai ada orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kerajaan surga, tidak segan-segan Allah untuk menegur. Dan ketika yang ditegur itu cuek-cuek aja, gak ngereken, gak ngerewes, ya siap-siaplah untuk masuk ke dalam kegelapan yang sangat gelap, di mana ada ratapan dan kertak gigi. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, saya tadi sudah mengungkapkan bahwa di dalam bulan Oikumene minggu ini kita ada di dalam tema menyejarah bersama segenap bangsa. Kalau bicara tentang Oikumene berarti kita bicara tentang oikos dan menein. Oikos artinya rumah. Menein artinya kediaman atau tinggal. Itu artinya kalau kita masuk dalam bulan Oikumene, kita diajak kembali untuk menghayati rumah tinggal kita. Di mana rumah tinggal kita? Di Talun. Secara umum di dunia ini. Dengan tema menyejarah bersama segenap bangsa, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini di dalam kita bersama-sama menghayati rumah tinggal kita dunia ini, kita juga diajak untuk menghayati
merekam sejarah bersama segenap bangsa. Dan melalui bacaan ini Allah mengajar kita, Allah mengingatkan kita bahwa Allah memanggil semua orang untuk kerajaan surga. Kalau Allah sudah memanggil semua orang untuk kerajaan surga, itu artinya kula lan panjenengan sedaya dan semua orang yang ada di dunia ini statusnya apa sekarang? Orang yang diundang Allah, orang yang dipanggil Allah untuk kerajaan surga. Sekali lagi saya matur, kalau belajar dari bacaan kita ini tidak cukup dengan hanya mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, tidak cukup. Karena kalau kita hanya mengatakan, ya Tuhan, tetapi kemudian kita tidak melakukan sesuai dengan yang Dia kehendaki, ya siap-siap masuk ke kegelapan yang sangat gelap. Orang Jawa itu punya peribahasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Peribahasane napa? Wong kuwi kudu ngerti papan empan. Orang itu harus tahu tempat di mana dia berada. Ada lagi peribahasanya orang Jawa. Desa mawa cara. Negara mawa napa? Mawane panas. Negara mawa tata. Yang artinya setiap tempat itu punya tata cara sendiri, setiap tempat itu punya aturan sendiri. Demikian juga dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu ada aturannya, kerajaan surga itu ada tata caranya. Jadi ketika kita mendengar panggilan Tuhan untuk kerajaan surga, ternyata tidak cukup dengan menyanyi, ku jawab ya, ku jawab ya, tidak cukup. Tapi perlu disertai dengan mengikuti apa sih aturannya, bagaimana sih tata caranya kerajaan surga ini. Karena dengan sangat jelas digambarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara. Hanya menanggapi panggilan Tuhan saja, ya Tuhan, tidak cukup untuk membuat kita tetap ada di kerajaan surga. Nuwun sewu, Bapak Ibu saudara-saudara, logikanya jangan dibalik nggih. Loh Bundito, berarti kalau aku sudah mengikuti tata caranya kerajaan surga, aku dipanggil oleh Tuhan. Itu terbalik. Menurut isinya bacaan kita ini, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita menyatakan diri, aku mau menanggapi panggilan Tuhan, ya Tuhan, berarti harus ada yang menyertai jawaban iya Tuhan ini. Apa yang menyertai? Mengikuti aturan kerajaan surga, mengikuti tata cara kerajaan surga. Jangan dibalik nggih. Oh berarti aku melakukan menuruti aturan-aturan itu berarti aku masuk surga. Tidak. Ketika kita sudah dipanggil, kita menanggapi iya, berarti konsekuensinya kita mengikuti tata caranya kerajaan surga. Apa itu tata caranya kerajaan surga? Kembali lagi ke bulan Ekumene, Bapak saudara-saudara. Bulan Ekumene itu bicara tentang rumah kediaman kita ini. Artinya bicara tentang dunia tempat kita tinggal ini. Di mana bukan hanya kita, tapi ada banyak orang yang lainnya. Dengan berbagai perbedaan yang ada. Yang harus kita lakukan adalah mari bersama-sama kita memusatkan perhatian kita untuk
mengetahui apa sih aturannya kerajaan surga, bagaimana sih menuruti tata cara kerajaan surga. Mari kita berhenti memusatkan perhatian pada orang lain hanya untuk melihat sik toh. Wong kaeno iso enggak sih mlebu swarga? Sik toh. Wong kuwi ngono pantes gak sih mlebu kratoning swarga? Itu bukan aturannya kerajaan surga, itu bukan tata caranya kerajaan surga. Yang berhak menilai adalah sang empunya kerajaan surga. Masuk dalam bulan Oikumene kita kembali diingatkan. Di dunia ini kita tidak tinggal sendirian, kita tidak tinggal hanya golongan kita saja. Tapi ada berbagai golongan, ada berbagai orang. Kalau kita mau menanggapi panggilan Tuhan, ya Tuhan, berarti kita harus mengetahui aturan kerajaan surga, menyenangkan hatinya Allah. Menyenangkan hatinya Allah itu apa? Saya percaya semua orang Kristen bisa menjawab. Mulai dari anak-anak pasti bisa menjawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang paling mudah Bapak Saudara-saudara. Mudah kan? Siapa yang tidak bisa menjawab? Bagaimana caranya menyenangkan Allah? Saya yakin setiap orang, anak-anak saja tahu. Bagaimana menyenangkan Allah? Kalau itu adalah hal sederhana Bapak Saudara-saudara. Menanggapi panggilan Tuhan, ya Tuhan. Kemudian mengetahui, oh begini toh aturannya. Oh begini toh tata caranya kerajaan surga. Oke. Sederhana kan Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kita ada di dalam bulan Oikumene saat ini dengan tema menyejarah bersama segenap bangsa. Mari kita merekam berbagai peristiwa sejarah bersama dengan segenap bangsa. Tidak hanya bangsa Indonesia saja, tapi segenap bangsa. Berarti itu semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di dunia ini. Mari kita memusatkan perhatian kita pada aturan tata cara kerajaan surga sehingga kita bisa menyenangkan Allah. Bukan dengan menghalangi orang lain untuk memenuhi panggilan Allah. Bukan dengan menilai orang lain. Kalau mau memperhatikan orang lain, monggo kita perhatikan supaya setiap kita bisa masuk dalam perkumpulan orang-orang yang dipilih. Bukan hanya dipanggil tetapi juga orang-orang yang dipilih. Karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang memilih? Bukan kita nggih. Jangan kita yang milih-milih. Oh iki sing berhak, iki sing pantes, bukan kita. Tapi Allah sang empunya kerajaan surga. Pandemi virus corona dialami oleh semua orang. Segenap bangsa mengalami ini. Dan inilah saatnya Bapak Saudara-saudara. Inilah saatnya kita memenuhi panggilan Allah dengan mengikuti aturan kerajaan surga. Dengan mengikuti tata cara kerajaan surga. Kalau Allah mengasihi seluruh dunia ini, berarti kita juga mengasihi seluruh dunia ini. Dengan bagaimana? Ya dengan caranya Allah. Sederhana nggih. Kalau sederhana, pasti semua bisa melakukan. Selamat menjawab, ya Tuhan, disertai dengan mengikuti semua aturan tata cara kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama menghayati persembahan pujian dari Ibu Evi Pancaningrum dengan judul Amazing Grace. Keaturan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reign, unending love, amazing grace. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Dulu hilang, sekarang dapat, buta sekarang lihat. Ku telah lepas dan ku bebas, Engkau Tuhan
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reign. Unending love, amazing grace. Amazing grace. Nggih, terima kasih untuk Ibu Evi Pancaningrum. Tuhan memberkati panjenengan dan Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Evi Pancaningrum ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menanggapi panggilan Tuhan, tetapi juga bersedia untuk mengikuti semua aturan, semua tata cara kerajaan surga, sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ketika kami, Tuhan perkenankan untuk menyatakan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan memperhatikan keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memperhatikan saat ini kami yang ada di dalam pergumulan hidup kami atas banyaknya persoalan-persoalan yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak hanya mampu untuk memberikan pertolongan kepada kami, menyelesaikan segala persoalan hidup kami, tetapi Tuhan juga mampu untuk menguatkan kami sehingga kami bisa berdiri teguh menjalani setiap persoalan hidup kami dengan terus berpengharapan kepada Allah yang punya kuasa atas kehidupan kami. Ketika saat ini Tuhan, kami ada di dalam kondisi sakit. Kami percaya Tuhan menjamah segala sakit penyakit kami. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kami secara total dan sempurna. Kami pun percaya Tuhan, bagi kami para adioswo yang mengalami kelemahan tubuh karena usia kami yang sudah lanjut, kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang setia menggendong kami sampai memutih rambut kami. Karena itu ya Bapa, kami percayakan masa adioswo kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Mampukanlah kami para adioswo ini Tuhan, supaya tidak hanya merasakan sepi dan sepo dalam hidup kami, tetapi kami bisa senantiasa menjadi teladan yang baik bagi setiap anak cucu kami dan bagi setiap tetangga yang ada di sebelah kanan kiri kami. Kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit, merawat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan menolong kami sehingga kami memiliki kesabaran, ketelatenan. Sehingga melalui setiap hal yang kami lakukan Tuhan, saudara-saudara kami yang menderita sakit, para orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh karena usia yang sudah lanjut, benar-benar bisa melihat dan merasakan kasih sayang Tuhan. Kami para orang tua yang Tuhan percayai untuk mendidik para putra-putri pemberian Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya kami bisa mendidik anak-anak pemberian Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami para anak-anak Tuhan, baik kami yang masih ada di dalam kandungan, kami yang masih ada di dalam masa tumbuh kembang kami yang masih ada di dalam proses pembelajaran kami di rumah, dan juga kami para remaja Tuhan yang masih mencari jati diri,
Kami para pemuda Tuhan yang masih mencari pasangan hidup ataupun yang masih mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, bahwa masa depan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja Tuhan, sebagai pemuda Tuhan, benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani masa kanak-kanak kami, masa remaja kami, masa pemuda kami, hanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan ketika saat ini kami masih Tuhan berikan tanggung jawab di dalam pekerjaan kami. Tambahkanlah rasa takut akan Engkau ya Bapa, supaya kami bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab. Dan apa yang sudah kami kerjakan benar-benar bisa menjadi berkat, baik bagi keluarga kami, demikian juga bagi orang-orang yang ada di sekitar hidup kami. Kami para suami istri Tuhan yang masih harus mempertahankan rumah tangga kami, memegang teguh janji perkawinan kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Terus nyalakan api cinta kami Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan berumah tangga ini seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Kami sebagai jemaat-Mu di GKJW Talon ini Tuhan, kami percaya, sungguh kami percaya, Roh Kudus sedang berkarya menumbuh kembangkan jemaat Tuhan di GKJW Malang ini. Kami percaya melalui pelayanan Bapak Pendeta beserta dengan keluarganya, pelayanan para penatua diaken beserta dengan keluarganya, para pelayan multimedia, pelayan puji-pujian, pelayan di kelompok, pelayan anak, pelayan remaja, pelayan pemuda, dan seluruh warga jemaat yang senantiasa Tuhan berkati, yang senantiasa Tuhan tolong melakukan tugas dan panggilannya masing-masing. Jemaat kepunyaan Tuhan di GKJW Malang ini bisa dirasakan kehadirannya oleh setiap masyarakat yang ada di sekitar jemaat-Mu. Kami pun percaya Tuhan, Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa kami. Tuhan menolong setiap warga negara Indonesia, supaya setiap kami Tuhan melakukan tugas dan panggilan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Sehingga setiap kami bisa menuntut diri kami sendiri untuk menghadirkan damai dan sejahtera di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kami masing-masing. Bapa, ketika kami masih harus terus ada di tengah-tengah pandemi virus corona ini, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami terus berpengharapan, supaya kami terus percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan seluruh umat di muka bumi ini. Supaya dengan demikian Tuhan, kami bisa terus menjalani kehidupan kami, menyelesaikan tanggung jawab kami di dunia ini dengan menjadi berkat untuk semua ciptaan Tuhan. Ketika sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri peribadatan kami dan kami melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Dan kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini Tuhan, dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Seperti kesaksian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita mengagungkan nama Tuhan dengan memuji kidung jemaat nomor 286,
bait 1 dan 4. Bumi dan langit, pujilah. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus firman-Nya yang mulia, dan jalannya tentu. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami haturkan hanya kepada-Mu ya Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah Tuhan limpahkan untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera atas kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini, firman-Mu juga telah kami dengarkan. Karena itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat untuk terwujudnya kerajaan-Mu melalui pelayanan kasih di gereja kami. Bimbing dan sertai kami, agar kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bagi pengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berkati dengan roh kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Demikian ungkapan syukur dan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupan panjenengan dengan terus mengingat akan tema peribadatan kita minggu ini, menyejarah bersama segenap bangsa. Dan teruslah percaya bahwa Allah yang Maha Setia pasti akan menolong dan memampukan kita memenuhi panggilannya. Mari kita hendaknya terus percaya kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dengan berdoa secara tekun. Sebagaimana nyanyian kita di dalam Kidung Jemaat 417 bait yang kedua. Hendaklah kau percaya kepada Tuhan-Mu, niscaya kau bahagia, kerja-Mu pun teguh, usaha-Mu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Kuasa Roh Kudus senantiasa menolong umat kepunyaan Allah untuk memenuhi panggilan Allah
Sehingga damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan setiap umat kepunyaan Tuhan. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur